Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan paguyuban kelompok Dharma Wanita SMA Negeri 2 Salatiga dalam acara Bincang-Bincang Sore. Tema yang akan kita pilih adalah peran ibu dalam membentuk karakter anak. Kali ini kami menghadirkan narasumber, seorang perempuan, ibu dari 3 gadis kecil yang prestasi dalam keluarga ini sangat keren. Baik ayah, ibu, dan anak semua mempunyai prestasi yang sangat membanggakan. Pak Baryadi, suami ibu Alfa, adalah sosok guru matematika yang cool, tapi disiplin dan konsisten. Di sekolah, beliau juga diberi kepercayaan menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, koordinator sekolah Adiyata, menjadi tim penilai angka kredit bagi guru-guru SMA sekota Salatiga, dan masih banyak lagi prestasi yang melekat pada diri beliau. Sedangkan Ibu Alfa juga guru matematika di sebuah SMP dengan prestasi dalam berbagai lomba di tingkat nasional bahkan Asia Tenggara. Beliau mendapatkan shortcast di negeri Cina dan beasiswa unggulan dalam menempuh S2. Putrinya berprestasi di berbagai bidang. Langsung saja kita samper punya narasumber kita. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bu Lestari. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa, ini sangat sehat. Kalau penjenengan melihat dari bodi saya, ini sudah terlihat sangat sehat. Harapan dan doa yang sama buat Bu Lestari. Amin, 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 amin. Bu Alfa, sebelum saya mengulik lebih dalam, boleh dong sedikit kepo. Apa kegiatan Bu Alfa saat ini selain menyiapkan nilai rapot tentunya? Kegiatan saya ini kan, saya adalah pengurus PKK Kelurahan Bu Lestari. Jadi saya diberi amanah untuk mensosialisasikan bagaimana mengisi administrasi PKK dari buku wajib, buku bantu dan buku pendamping baik di tingkat RW, RT dan Dasawisma. Karena kita tahu 2 tahun ini kan vakum ya, karena tidak ada kegiatan. Maka harapannya tahun 2023 nanti kita mempunyai persamaan persepsi tentang pengisian buku. Kemudian tugas yang lain adalah sebagai ojek, sopir ojek Bu Lestari. Sopir ojek? Betul. Bagaimana itu maksudnya? Jadi ojeknya saya adalah ojeknya anak-anak. Nganter ke sekolah, jemput, nganter les nari, jemput, nganter kegiatan les bahasa Inggris, jemput. Itu kan supir ojek toh Bu. Oh gitu. Berarti double dong. Amin. Amin, saya amini saja ya Bu. Kalau saya lihat keluarga Bu Alfa ini, ayah, ibu, anak, semua mempunyai kegiatan yang bejibun. Bagaimana Bu Alfa membagi waktu, membagi perhatian sehingga anak-anak tidak protes? Sebenarnya ini gampang-gampang sulit Bu Lestari. Dikatakan gampang ya gampang, sulit juga sulit. Tetapi yang jelas kita memang harus ada
skala prioritas dalam setiap melaksanakan atau mengerjakan sesuatu. Jadi ketika saya di sekolah, maka saya konsentrasi fokus dengan pekerjaan di sekolah. Kemudian ketika di rumah ya saya fokus konsentrasi dengan pekerjaan saya sebagai ibu di rumah dan termasuk sebagai anggota masyarakat di lingkungan masyarakat. Intinya jadi pekerjaan itu di sekolah ya harapan saya selesai di sekolah. Pekerjaan di rumah ya selesai di rumah. Namun ketika ada kalanya pekerjaan itu datang bersamaan, maka ya saya memakai skala prioritas. Kadang saya juga harus menyempatkan waktu ketika tidak terselesaikan, ya saya mencari waktu di mana anak-anak sudah tidur, itu ya ada kalanya saya harus begadang. Sering begadang begitu. Kadang-kadang kata Om Iram ya, begadang itu tidak baik. Kadang-kadang saya begadang Bu Lestari. Juga perlu juga kadang-kadang. Ya, ketika bersamaan tadi memang harus kadang-kala begadang. Gini Bu Alfa. Ketika saya berkunjung ke dalam perjalanan, tiga putri ibu itu terkesan akrab. Amin. Terlihat akrab, tapi tetap santun. Tidak seperti anak-anak yang lain yang kadang-kadang itu justru untuk berkomunikasi dengan tamu orang tuanya itu susah. Ya ini orang tua mesti bangga ya kalau dipuji begitu. Memang membentuk nilai keutamaan anak-anak Bu Lestari seperti sopan santun, disiplin, jujur dan sikap baik yang lain. Itu sebenarnya merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Jadi sebagai orang tua itu kita tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak saja, kebutuhan materinya, tetapi juga mencangkup pertumbuhan anak-anak dalam karakternya sejak masih dini. Anak-anak yang diasuh secara baik dan dibekali dengan pendidikan yang memadai termasuk pembentukan karakter yang baik diharapkan nanti akan menjadikan anak menjadi lebih baik begitu. Kalau begitu boleh dong tak kiatnya bagaimana Bu Alfa menanamkan karakter baik itu pada anak. Baik Bu Lestari, saya akan saya akan mencoba membagikan pengalaman saya nih Bu Lestari. Ada 5 hal tips yang saya biasa lakukan. Jadi yang pertama adalah keteladanan atau contoh ya. Peran orang tua di dalam pembentukan karakter anak sejak dini itu sangat penting bagi kehidupannya di kelak kemudian hari. Jadi keteladanan atau contoh ini mempunyai pengaruh yang lebih besar bagi anak daripada ketika orang tua hanya memberi nasihat, menyuruh dan mengucapkan saja. Jadi seorang anak ini butuh contoh, butuh teladan yang baik. Dan dia akan mengambil teladan dari orang tuanya. Karena dia mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku dari orang yang disukai. Kalau dalam keluarga biasanya kan anak-anak cenderung dekat dengan orang tua begitu Bu. Serta berusaha tampil biasanya ya seperti yang anak-anak sukai. Maka dalam pembentukan dan pengembangan karakter anak memang sebaiknya menggunakan pendekatan religi atau keagamaan. Karena agama apapun itu selalu berujung pada pembentukan karakter yang baik. Dengan demikian berarti kita harus menjadi contoh. Sangat tepat Bu. Jadi bisa kita bayangkan ini misalnya ketika ada orang tua menyuruh ayo le ndang sholat gitu, tapi ibunya masih menyelesaikan episode drakornya gitu. Maka anak-anak pasti juga tidak akan melakukan sholat. Namun beda
Jika orang tuanya sudah melakukan, ketika dia menyuruh akan lebih gampang karena anak kan mencontoh orang tuanya. Begitu Lestari. Wah, menjadi koreksi bagi saya. Karena saya juga seperti itu. RHS dia. Yang selanjutnya, Setelah keteladanan, kita juga harus yang kedua itu harus konsisten. Konsisten artinya lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak-anak. Karena mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarganya. Baik perkataan yang ada, perbuatan yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya ataupun sikap, perbuatan dan perkataan dirinya. Nah, ini untuk membentuk karakter anak ini diperlukan perkataan, perbuatan dan sikap yang konsisten. Acek ya. Acek betul. Nah, untuk membentuk konsisten ini yang dilakukan di lingkungan keluarga adalah orang tua harus mempunyai kesepakatan dalam menerapkan pola asuh pada anak, baik ayah dan ibu. Sejalan ya Ibu ya. Ya, supaya anak tidak bingung, bapaknya membolehkan ini, ternyata ibunya tidak membolehkan. Jadi anak jadi bingung. Terus harapannya perbuatan dan sikap yang diterapkan pada anak dengan cara mendengar, melihat perbuatan dan perkataan dari orang-orang terdekatnya, akan membentuk karakter yang baik bagi anak-anak. Contoh kecil ini ya Bu, misalnya kita mau keluar rumah, mau masuk rumah, biasanya berpamitan, memberikan salam. Nah itu kalau dilakukannya setiap 1 bulan sekali, tentu anak-anak kan lupa. Maka harapannya konsisten ketika mau keluar setiap saat, baik pagi, siang, sore, pamitan, mau masuk mengucapkan salam. Itu kalau mereka melihat seperti itu, maka dia akan menjadi karakter yang baik bagi anak-anak. Ternyata sulit. Saya semakin penasaran apa ya tips selanjutnya. Gimana ya? Memang sulit Bu, tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa kita lakukan, ya. Karena hal ini memang butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan ini adalah tips ketiga setelah keteladanan, konsistensi dan pembiasaan. Nah, jadi anak-anak itu kan peniru ulung. Jadi kacanya kita. Kadang kita itu tidak tahu ketika anak-anak kok nakalnya umum, ternyata sebenarnya itu adalah kaca dari kita. Iya, kadang kita nggak sadar itu ya. Nah, di lingkungan keluarga itu lingkungan yang pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Nah, dalam keluargalah perbuatan, perkataan dan sikap yang baik ini perlu diulang-ulang, dibiasakan. Penting ya ini dibiasakan. Jadi dengan terbiasanya berbuat, berkata dan bersikap yang baik, maka akan menjadikan karakter yang baik pula bagi anak. Nah, contohnya banyak ini, misalnya sekarang nih ya, anak-anak itu kalau diajak bicara itu volumenya lebih besar ketika menjawab dibandingkan volume orang tuanya. Ini lebih tinggi dari suara ibu dan ayahnya, begitu loh Bu. Itu yang saya alami Bu. Ya Allah, rasa-rasanya itu kurang tertanam dalam keluarga saya. Aku jadi malu. Kadang-kadang anak-anak itu menyampaikan apa yang diinginkan itu, volume suaranya itu lebih benar daripada suara orang tuanya. Iya. Malah curhat. Curhat-curhatan ya. Sampai nomor Bapak tadi ya. Oh, untuk tips ya? Iya. Oke, untuk tips. Selanjutnya Bu tadi Wahid, kita sudah 5 ya, tadi sudah 3. Berarti tips yang keempat itu komunikasi Bu. Iya, komunikasi. Jadi kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan anak, gitu Bu Lestari. Ya.
Menurut komunikasi dari ya yang baru. Nggih. Terus bagaimana Bu, apa cara kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak? Jadi komunikasi itu akan efektif jika penyampaiannya, jadi yang orang tua sampaikan kepada anak itu dapat dipahami oleh si anak, si penerima dengan nyaman. Nah, tidak salah tangkap ya. Ya. Nah, maka cara membangunnya antara lain yang pertama kita harus memberi kesempatan kepada anak agar berbicara lebih banyak. Biasanya kan orang tua itu sering memotong pembicaraan anak, lagi ngomongannya sudah dipotong tiket. Maka harapannya ketika menjadi orang tua kita bisa menjadi pendengar yang aktif, mendengar tetapi aktif. Jadi ini harus belajar, ini butuh waktu, Bu. Iya. Kemudian selain menjadi pendengar yang aktif, kita harus berkomunikasi dengan posisi tubuh yang sejajar dan kontrol mata yang baik. Jadi kalau Bu Lestari penjenengan sering mirsani di YouTube atau di berita-berita begitu. Kalau kita lihat para pejabat kita itu kalau pas hari anak atau pas bertemu dengan anak, mereka itu cenderung jongkok, mensejajarkan dirinya dengan posisi anak, kemudian berkomunikasi. Dengan begitu anak nyaman, tidak melihat orang yang kayaknya menakutkan, tapi dengan posisi yang sejajar itu membuat anak lebih nyaman. Kemudian harapannya selanjutnya kita berbicara dengan jelas agar anak mengerti. Kadang itu kita memarahi anak TK itu dengan kata-kata yang tingkat perguruan tinggi. Jadi kamu harus bertanggung jawab karena tanggung jawab itu adalah bla bla bla. Bingung anak-anak. Cukup, Dek, ini kurang tepat. Dia pasti juga mikir karena bahasanya sesuai dengan tingkat umurnya begitu. Kemudian jelas ini kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Jadi dengan kata-kata yang positif itu akan lebih mudah anak untuk mengikuti apa yang dimaui oleh si penyampai pesan. Kemudian kita juga harus merefleksikan dan memantulkan perasaan atau arti yang disampaikan. Jadi kita harus paham betul apa yang disampaikan. Dan jangan lupa kita harus memperhatikan gestur bahasa tubuh anak. Sebagai orang tua tentu kita paham dengan anak kita sendiri. Kalau sudah merimbi-merimbi, sudah keringetan atau sudah berarti kita harus berhenti. Nah, itu yang paham ibu-ibu karena biasanya kan ngerti bahasa tubuh anaknya. Maka dalam lingkungan keluarga Bu Lestari untuk komunikasi ini dapat menumbuhkan karakter anak yang baik. Jika kita mengkomunikasikan secara efektif, maka banyak masalah yang terjadi dengan anak itu biasanya cenderung karena kita salah komunikasi. Miskom ya? Ya, betul sekali. Karena salah komunikasi. Nah, maka harapannya ciptakanlah lingkungan keluarga yang nyaman, tenang sehingga anak dapat merangsang berkomunikasi yang efektif dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain. Dalam dari tadi nomor 1, 2, 3, 4 kok belum ada kata disiplin ya? Apakah disiplin itu masuk apa enggak ya, termasuk tipsnya apa ya? 100 untuk Bu Lestari. Dapat nilai 100 ya. Memang ya benar. Disiplin itu juga menjadi salah satu pondasi yang dibutuhkan untuk semua orang untuk meraih kesuksesan di bidang apapun. Jadi disiplin itu juga termasuk yang terakhir ya, tips yang terakhir. Jadi peran orang tua di lingkungan keluarga sangat besar untuk menumbuhkan kedisiplinan dalam segala hal. Bagaimana membuat anak bisa belajar dan bekerja secara terencana. Sehingga betul semua kewajiban yang menjadi tugasnya dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini contoh disiplin ini banyak ya Bu. Jadi kita bisa mencontohkan kedisiplinan ini ketika anak-anak bangun tidur.
mengajari bagaimana melipat Merapikan. selimut, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Sehingga anak terbiasa melakukan tanpa beban dan apa yang menjadi tanggung jawabnya bisa dilakukan dengan baik. Begitu Bu. Gitu ya. Benar-benar pertemuan yang sangat luar biasa. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dalam menanamkan karakter pada anak. Dan perkataan Bu Alfa terbukti karena dapat kita lihat ketika putranya itu mempunyai karakter yang baik. Amin. Tentu saja setiap Alfa tadi sangat bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi ibu-ibu yang lain, bagi pemirsa ya. Terima kasih Bu, saya jadi tersanjung. Jadi semoga ini pengalaman-pengalaman bisa orang kan bilang belajar dari pengalaman. Tetapi kalau hanya belajar terus tanpa merefleksikan itu tidak akan berarti. Harapannya pengalaman-pengalaman yang saya, penjenengan atau teman-teman dapat itu bisa direfleksikan untuk menjadi hal yang lebih baik, terutamanya untuk pembentukan karakter anak kita. Demikian Bu. Ya, harusnya terima kasih itu saya Bu Alfa karena sudah panjenengan sudah berkenan hadir, kemudian memberikan tips yang sangat bermanfaat membentuk karakter anak-anak di rumah dan sebagainya. Segala baik Bu Alfa, ternyata bincang-bincang kita sudah di penghujung waktu jualah yang harus memisahkan kita. Salam bahagia untuk keluarga. Terima kasih Bu Lestari. Ya. Demikian tadi bincang-bincang sore kami dengan narasumber Ibu Alfa yang kali ini mengangkat tema peran ibu dalam membentuk karakter anak. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perbincangan tadi. Saya Lestari pamit undur. Izinkan saya menutupnya dengan sebaik pantun. Faris Rustamon, komposer lagu Amanah. Saya mohon maaf andai tersisip salah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.